Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Haleluya, kita bersuka cita saudara. Hari ini kita boleh lagi berkumpul di rumah Tuhan dengan saudara seiman kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, mari salam kiri kananmu. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam Tuhan. Untuk membuka ibadah kita hari ini, saya rindu bacakan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 6 sampai 10. Sama-sama kita dengarkan. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Amin. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Haleluya. Satu kesempatan bagi kami Tuhan dapat berkumpul
bersyukur kepada Bapa oleh karena kejadian yang begitu dahsyat dan ajaib. Tuhan, dahsyat dan ajaib berbuatan atas setiap pribadi kami. Kami menyadarinya Tuhan Yesus, bahwa semua itu karena kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Mari Tuhan angkat tangan-Mu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Buka hatimu saat ini, minta Roh Kudus untuk mengambil alih.
menggali hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, tapi kami tidak cukup Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorak untuk Tuhan, untuk bersuka cita, untuk memuliakan nama Tuhan dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap suara kami Tuhan Yesus. Puji-pujian untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Bela pujian penyembahan kami Tuhan. Nama-Mu disukakan, Nama-Mu dimuliakan. Haleluya. Yang siap bersuka cita bersama dengan saya, sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan, amin, amin. Haleluya. Kasih Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Berjalan bersamamu Tuhan Yesus.
bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat suasana surgawi turun di tengah-tengah kami. Kami bersuka cita Tuhan, kami menerima sukacita yang baru dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Maka sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu Tuhan, dari ujung rambutnya sampai ujung jemari kakinya. Perlindungan darah Yesus, menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati juga setiap kami umat-Mu yang mendengar. Urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap hati kami. Biarlah firman yang disampaikan bertumbuh di hati kami dengan subur, sehingga firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami pengwahyuan agar kami boleh memahami setiap apa yang hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Tuhan, kami angkat pujian-Kami, menyenangkan hati Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kami rindu hidupi kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Haleluya.
Engkaulah pemilik seluruh hidup kami. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat urapan-Mu yang begitu nyata kami rasakan. Kami bersyukur. Oh, hidup kami bukan milik kami sendiri. Hidup kami bukan untuk diri kami sendiri, tetapi hidup kami adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau sudah puaskan kami di hadirat-Mu. Kami bersuka cita memuji Tuhan. Kami bersyukur menyembah Tuhan. Kami bersyukur kami mendapat kesempatan untuk membawa seluruh hidup kami, hati kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Oh, itulah Tuhan sebagai tanda syukur kami bahwa Tuhan berbuat baik kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persaudaraan orang kudus, kebangkitan tubuh dan kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, silakan duduk umat Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil daripada Keluaran 20 ayat 1 hingga 17. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Keluaran ayat 20. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di bawah dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau
hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dia punya sesamamu. Demikianlah firman Tuhan, semoga kita diberkati. Puji Tuhan, semoga kita diberkati dengan membaca firman Tuhan hari ini. Sebentar hari ini perhatikan buletinnya ya, supaya kita tahu informasi. Hari ini adalah Easter Sunday, yang minggu misi, dan kita berdoa ya supaya gereja kita adalah gereja yang bermisi. Amin. Bermisi artinya menjangkau jiwa lebih lagi. Puji Tuhan, bagi jemaat yang bertugas untuk minggu hadapan, supaya pastikan pelayanan saudara boleh berlangsung dengan baik dan datanglah dengan penuh persiapan. Jemaat yang perlu didoakan untuk Mrs. Mega Ahan dan keluarga, Raden Johannes Saputra, gereja dan misi para misionaris di seluruh dunia. Penginjilan kita doakan. Puji Tuhan, doa syafaat setiap hari Kamis dan setiap minggu tengah hari. Selamat datang di ibadah gereja Praise Emmanuel Assembly. Rasakan sukacita selama ibadah berlangsung. Bagi yang rindu melayani, boleh berjumpa dengan saya untuk mendapatkan arahan. Hari ini adalah final fellowship untuk tahun 2023. Harap semua join. Ya, karena minggu depan sudah start practice untuk Carol dan Natal. Menjaga kebersihan gereja adalah tanggung jawab kita bersama. Berdoa terus untuk rumah kebajikan anak-anak, rumah kebajikan gereja Praise Emmanuel Assembly. Coffee fellowship hari ini disiapkan oleh Mrs. Ruang dan minggu hadapan saudari kita Sister Evriana sekali. Di sini ada sejarah misionaris ya yang masuk ke Sumatera, yang memulai penginjilan sebelum Kristen, masuknya Kristen. Ada nama-namanya untuk Sumatera Tanah Batak khususnya, misionaris ke Sabah ataupun Borneo sekitarnya di abad yang ke-16 ya, supaya kita tahu, penting kita tahu tentang misi ini untuk kita boleh menghargai firman Tuhan, Injil yang sampai kepada kita. Ada orang-orang yang berkorban untuk memulai memasuki penginjilan itu. Haleluya. Tidak mudah. Ya, dari bangsa asing berkorban, memberi hidupnya, meninggalkan keluarganya demi menjangkau bangsa-bangsa. Itu tidak mudah, itu harga yang mahal sekali. Ada orang-orang yang rela berkorban. Ya, perlu kita tahu supaya kita juga terdorong untuk melakukannya. Ya, boleh, apalagi kita sudah cross negara, jadilah ya pembawa misi. Amin. Haleluya. Ya, kita tidak berjumpa hanya satu bangsa, tetapi puji Tuhan mungkin sambil bekerja ya, tetapi kita boleh juga menjangkau jiwa-jiwa. Itu adalah misi. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, dan kita berdoa untuk misionaris yang ada di seluruh dunia, dan kita bersyukur untuk pemberitaan Injil yang kita dengar hari ini membuat kita selamat dan mengenal Yesus. Ada orang yang berkorban, ada orang yang bayar harga untuk itu. Haleluya. Haleluya. Bayangkan dulu ya, orang Batak menyembah Ula Jadi Nabolo, tidak tahu Tuhan. Ya, setiap suku demikian.
Ya, tetapi ada orang yang bukan bangsa kita, suku kita datang. Itu semua adalah karena kasih Yesus. Mengutus mereka, rela memberi diri mereka. Itu kasih tahu kiri kanannya, jangan sia-siakan Injil Tuhan. Kasih karunia Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada banyak lagi bangsa-bangsa yang belum terjangkau. Ya, oleh sebab itu kita pun boleh. Di kawasan siapa yang belum ada penginjilan, kampung halaman kita boleh pergi ke sana, supaya mereka mengenal Yesus. Amin. Haleluya. Satu jiwa itu sangat mahal harganya. Amin. Apalagi satu kampung. Haleluya. Ya, supaya selamat. Kami dulu begitu ya. Waktu saya baru masih sekolah SMP, SMA, ikut penginjil. Ya, pergi ke kampung-kampung. Ya, tengah malam melalui kebun kelapa sawit, jalan kaki karena hujan, tak boleh masuk mobil kereta ya. Jadi jalan kaki tengah malam, satu malam. Ada yang cerita, yang pergi menginjil setiap minggunya ke sana. Kami pernah jumpa di sini baju putih berdiri. Banyak benda pengalaman saudara ya. Tetapi ada sukacita karena memberitakan Injil. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, doakan di musim mission Sunday ini kita berdoa nanti untuk semua misionaris. Kebaktian kebangunan rohani kita 4 November ya. Doakan terus ya supaya semua ya musim misi ini, bulan misi ini kita terus menjangkau jiwa-jiwa. Haleluya. 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 Ya, ada yang dibayar harganya. Apa itu? Harganya adalah waktu. Ada perasaan mungkin kita ditolak, mungkin kita dicuekin, tidak diperlukan, tidak mengapa. Kalau romansa dulu apa? Ya, ditolak kan? Ya, tidak diterima oleh bangsa-bangsa, tetapi dia rela. Ya, puji Tuhan. Perayaan Natal kita doakan untuk program itu semuanya. Dan di belakang, ya, di muka surat keempat, ini aktiviti kita sepanjang minggu dan ada artikel tentang menjadi gereja misi. Haleluya. Mari kita berdiri sebentar, kita berdoa untuk para misionaris di seluruh dunia. Mungkin mereka ada yang bertaruh nyawa, bertaruh keluarga. Kita doakan supaya mereka disertai Tuhan dan kita menjadi gereja misi. Angkat tanganmu. Bapa di surga, kami berdoa di Mission Sunday ini Tuhan, minggu misi ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh juga mendapat kesempatan untuk mengenal Injil. Karena ada orang-orang yang bertaruh nyawa, ada orang-orang yang bayar harga Tuhan. Untuk itu ada yang berkorban Tuhan, meninggalkan segala keinginannya, keluarganya, demi memberitakan Injil-Mu, demi menjangkau bangsa-bangsa. Kami bersyukur, berkatilah kiranya mereka yang sudah memberitakan Injil, yang sudah terlibat dalam misionaris Tuhan, misi Tuhan di seluruh dunia. Ada tantangan yang mereka lalui Tuhan. Mungkin itu Tuhan Yesus karena melalui makanan kehidupan keseharian yang tidak sesuai, tetapi mereka harus lalui. Mungkin itu ditolak Tuhan oleh masyarakat sekitar, tetapi mereka memilih tetap bertahan. Bahkan ada yang dibunuh Tuhan. Tuhan Yesus berkati mereka, keluarga mereka, berkati misionaris di seluruh dunia, berkati juga gereja Praise Emmanuel Assembly menjadi gereja misi Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami semua mengambil bagian untuk misi ini, karena Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai misionaris, bahkan yang menjangkau semua bangsa, yang memberikan, yang membukakan jalan untuk semua bangsa. Yesus adalah teladan kami, untuk kami boleh memiliki hati misi, roh misi Tuhan, untuk menjangkau bangsa-bangsa untuk kerajaan Tuhan, supaya mereka juga mengenal Yesus sama seperti kami sudah mengenal-Mu Tuhan. Ada banyak lagi yang terhilang Tuhan, ada banyak lagi yang belum mengenal Tuhan, yang masih dalam kesesatan, dalam pikiran mereka, minda mereka. Kiranya Tuhan, guna
kami rela melakukannya dengan kasih. Dengan kasih, bukan dengan paksa Tuhan. Dengan kasih Yesus yang menggerakkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan, gereja Praise Immanuel yang akan mengadakan misi Tuhan, baik ke misi lokal kepada orang asli Tuhan, baik misi ke negara Myanmar. Kiranya Tuhan memberkati semua tim. Benar-benar dalam persiapan secara spirit, bahkan kesehatan, bahkan finance, semuanya perjalanan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, berkatilah gerejamu ini dengan hati seperti hatimu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami terus berdoa untuk Israel, bangsa pilihan Tuhan. Damailah di sana, kasih Yesus menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikannya. Urapi dengan hikmat, marifat, bahkan pewahyuan daripada Tuhan. Lindungi hamba-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Silakan dulu. Saya serahkan kepada hamba. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Dengar tak suara saya? Shalom. Haleluya. Apa kabar semua? Luar biasa. Luar biasa ya. Ya, kasih Tuhan itu luar biasa. Amin. Amin. Seperti itu juga anak-anak Kristus pun perlu luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau kita setakat biasa-biasa, ya, tidak dapat mencapai matlamat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kerana Tuhan adalah luar biasa. Amin. Dia mampu melakukan segalanya. Amin. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Tuhan kita luar biasa atau tidak? Tak ada suara. Adakah kamu mengatakan tidak? Luar biasa. Luar biasa itu perlulah keluar dari persemangat. Amin. 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 Kita keluar dari mulut kita. Kalau mulut kita sendiri tidak mengaku Yesus luar biasa, orang yang di luar sana bagaimana nak melakukannya atau mengaku? Amin. Haleluya. Haleluya. Kita kena buka mulut kita dulu. Amin. Mulut kita buka untuk duniawi, perkara duniawi, sampai koyak bibir kita dibuka dulu. Ya. Tetapi untuk Yesus, untuk gereja, untuk menyembah, untuk menyanyi, untuk berdoa, kita menangis, kita ragu-ragu. Nah, kata haleluya pun tak keluar suara. Mampukah kita katakan kita ini anak Kristus? Bahkan suara sendiri tidak dapat disumbang untuk Tuhan. Kepada yang memberikan suara itu, kita tidak sedia untuk korbankan suara. Haleluya. Haleluya. Bolehkah kita sekali lagi mengatakan kepada Tuhan,
Adakah Yesus luar biasa? Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saya harap hari ini Tuhan akan menjalankan kita dengan firman yang luar biasa. Haleluya. Oke. Dan sebelum kita mulakan firman dengan segenap seperti pastor mengatakan tentang gereja, hari ini adalah mission Sunday. Dalam bahasa dikatakan apa? Minggu misi. Haleluya. Minggu misi. Haleluya. Tetapi apakah misi Anda? Minggunya minggu misi. Tetapi apakah misi Anda? Pertanyaan buat kita semua. Haleluya. Memang minggunya misi. Setiap tahun minggunya misi akan datang. Setiap minggu pun memang minggunya misi. Kerana Yesus datang sebagai seorang juru misi. Amin. He is a missionary God. Haleluya. Haleluya. Dia datang dengan misi Bapaknya. Dia melakukannya. Amin. Walaupun dia perlu menyumbangkan hidupnya. Amin. Sampai akhir dia tahan. Ketaatannya tidak dapat diragukan. Haleluya. Dan sekarang persoalannya, apakah misi kamu dan misi saya? Adakah kita berada di dalam misi yang telah diutuskan kepada kita melalui firman? Atau kita luar daripada landasan misi tersebut? Haleluya. Mari kita fikir kembali. Haleluya. 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 Oke. Kita boleh mengatakan berbagai jenis alasan, ya, untuk mengatakan tidak melakukan apa-apa tentang misi. Amin. Haleluya. Boleh katakan alasan. Siapa yang tidak boleh bagi alasan? Semua orang pun boleh. Amin. Tetapi adakah ia diterima oleh Tuhan? Ya. Kita pikirkan cara atas sedikit. Jangan selalu kita pikirkan secara sama standar dengan kita, ya. Sama standar dengan kita, pikiran kita sama standar dengan kita. Mungkin selalunya semua oke-oke saja. Ya. Orang Indonesia bilang apa? Oke-oke banget. Ya. Haleluya. Biasa saja. Semua boleh diterima. Plus minus lah. Ya. Boleh diterima. Tetapi kita selalu kena ukurkan fikiran kita bukan secara oke-oke atau sesama sendiri kita, tetapi kita selalu kena ukurkan fikiran kita dengan mana? Dengan fikiran Tuhan. Amin. Karena fikiran Tuhanlah wujudnya Alkitab. Amin. Kalau Tuhan tidak terfikir tentang ini, ia tidak akan timbul sama sekali. Amin. Kerana fikirannya, kerana ketahatannya, kerana kasihnya yang luar biasa, dia mengasihi kita. Amin. Kerana itu dia memberikan kita firman yang begitu baik sekali. Tidak ada satu buku pun yang pernah, yang ada, atau yang akan mungkin datang nanti sehingga akhirnya hidup di dunia ini
yang boleh bersamaan dengan Alkitab hidup. Tidak ada. So kamu jangan percaya apa-apa buku pun yang boleh melebihi daripada Alkitab. Amin. Kerana ini dari surga, dari Tuhan, dari isi hatinya. Amin. Tidak ada apapun yang boleh sebaya dengan itu. Amin. Yang lain di luar sama itu adalah copycat, tiru meniru daripada Alkitab. Haleluya. Saya berani mengatakan ini karena Yesus adalah seorang siapa? Yang taat kepada Bapa. Amin. Karena dia taat, dia melakukan segala perintahnya. Amin. Adakah kita taat kepada Bapa kita? Saya bukan katakan taat Bapa duniawi, saya katakan Bapa kita Yesus. Boleh kita ambil tangan kita menunjukkan saya taat? Mungkin kamu selama ini tidak pernah taat, tetapi hari ini boleh tak kamu katakan saya taat dari hari ini? Amin. Amin. Boleh? Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. So hari ini Tuhan memberikan kita firman, waktu firman. Amin. Untuk menyatakan segala yang telah Tuhan sediakan. Mari kita menerima. Amin. Dengan hati yang terbuka. Amin. Amin. Oke. Boleh tak kita mulakan dengan satu ayat firman? Haleluya. 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 Mari kita buka bersama-sama di Perjanjian Baru di Petrus, 2 Petrus. 2 Petrus. Sudah buka? Siapa dah buka 2 Petrus? Pasal 3. Pasal 3 ayat 9. Sudah buka? Oke. Boleh kita baca bersama-sama? Oke, 1, 2, dan 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Dia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Haleluya. Haleluya. Sini dikatakan dengan jelas sekali firman ini. Jangan membaca seperti buku cerita. Amin. Kalau kita membaca seperti buku cerita, kita tidak akan memahami konteksnya ataupun intinya. Amin. Kita baca seperti sambil kita baca, sambil kita menerimanya ke dalam. Amin. Oke. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah lalai. Amin. Amin. Artinya apa? Manusia selalu apa dia? Selalu lalai. Haleluya. Tuhan tidak pernah lalai. Opositnya, pertentangannya adalah manusia selalu lalai. Amin. Adakah kita pernah lalai? Ngaku dengan jujur ya, saya pernah. Amin. Tetapi Tuhan mengubahkan. Amin. 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 Tidak ada orang yang katakan, oh saya tidak pernah. Jangan bohong. Amin. Bapak Roh Kudus tengok. Jangan menambah-nambahkan dosa kamu. Ya, rendahkan hati. Jujur di depan Tuhan. Haleluya. 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 Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap
Terhadap siapa? Saya. Katakan, sentuh kata saya. Haleluya. Berapa banyak masalah kita beri kepada Tuhan? Pernah terfikir tak? Dia tunggu dengan sabar dong. Haleluya. Dia sabar tak? Kalau dia sebagai orang-orang dunia yang percaya dengan dewa atau Tuhannya, sudah dikena pukul di belasa kamu sudah digorengan. Haleluya. Tetapi Tuhan kita itu Tuhan yang kasih, penuh dengan kasih, penuh dengan kasih karunia. Haleluya. Yang sedia memaafkan, yang sedia memberi perhatian khusus kepada siapa yang mencari. Amin. Adakah kamu sedia mencari Tuhan hari ini? Amin. Haleluya. Kasih Tuhan maha besar kepada siapa yang memahami. Amin. Haleluya. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa di mana? Sebelum neraka, jangan binasa di sini. Amin. Haleluya. Jangan binasa di dunia ini. Jangan binasa di dalam kehidupan kamu. Jangan binasa di dalam tindakan kamu. Jangan binasa di dalam percakapan kamu. Jangan binasa di dalam pergaulan kamu. Jangan binasa di dalam tata tertib kamu. Jangan binasa di depan sesiapapun. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kerana Yesus baik. Haleluya. Kita selalu melakukan kesilapan. Amin. Bahkan percakapan, bahkan kelakuan, bahkan kegagalan, bahkan apa-apa. Tetapi Yesus masih sayang kepada kita. Amin. Katakan amin dengan kuat. Amin. Haleluya. Karena Dia menyayangi kita. Dia sabar. Dia memberi peluang. Dia tahu segala kelah dan kesakitan. Amin. Haleluya. Karena Dia tahu dengan segala perbuatan kita, percakapan kita, kelakuan kita, kegiatan kita, pemikiran kita, kita akan binasa. Karena itu Dia tidak memberikan kebenaran terus untuk kita binasa. Haleluya. Tetapi Dia sabar. Apa dia kata? Dia tetap sabar terhadap kamu dan saya. Dia mau kita menjadi orang sepertinya. Amin. Adakah hari ini kamu punya misi? Ada? Katakan iya dong. Malu sangat. Katakan saya mempunyai misi. Haleluya. Sebelum saya berangkat ke surga, katakan. Saya bukan pergi sendiri. Saya akan bawa seberapa yang boleh. Haleluya. Itulah misi kamu dan saya. Haleluya. Kamu kena selalu mengatakan kepada diri kamu setiap pagi bila kamu buka mata, kamu berdoa dulu, membaca Alkitab, berdoa, membaca Alkitab, menyanyi lagu, dan lepas itu kamu mengatakan, Tuhan,
saya sudah sedia untuk melakukan misi kamu hari ini. Amin. Apapun yang Tuhan ingin melakukan melalui saya sedia. Amin. Bila kamu mengatakan pagi-pagi, letakkan segalanya kepada Tuhan, Tuhanlah yang menjadi siapa? Yang mengaturkan kamu. Amin. Tetapi bila kamu tidak membagi apa-apa kepada Tuhan pagi itu, kamulah yang mengendalikannya. Amin. Dan kamu boleh tahu perbezaan yang luar biasa antara Tuhan dengan kamu. Amin. Kamu tak percaya? Yang tak percaya, sila coba minggu ini. Minggu yang akan datang, hari Isnin sampai hari Sabtu, kamu cobalah. Letakkan segalanya di tangan kamu sendiri. Akulah yang usaha, akulah yang kerja, akulah yang jalan sendiri, akulah yang ambil mesin dan barang, akulah yang pandu lori, akulah technician terkenal, akulah semua. Kau tengok apa akan terjadi. Ya, segalanya akan menjadi terbalik. Tapi bila kamu meletakkan kepada Tuhan, amin, Dia akan melakukan segalanya kerana janjinya kepada kamu dan saya. Amin. Sebab Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Dia tidak mau kita membinasa, melainkan supaya semua orang boleh berbalik dan bertobat. Keinginan Tuhan, salah satu keinginan Tuhan itu adalah berbalik dan bertobat. Mengapa dia harus perlu mengatakan di dalam Alkitab untuk berbalik dan bertobat? Kerana manusia kita ini selalu lupa atau engkar. Amin. Kerana ego kita sendiri. Haleluya. Kita kena selalu meletakkan ego itu keluar. Amin. Kalau di depan Tuhan, bukan saja di depan Tuhan, di mana-mana pun keluarkan ego itu. Amin. Tuhan kata sesiapa yang menaikkan dirinya, menunjukkan Tuhan tidak ada kisah tentangnya. Amin. Tetapi siapa yang merendahkan, Tuhan dari surga memandang dia. Amin. Kerana Tuhan suka orang yang rendah hati. Amin. Walaupun dia tahu segala sesuatu, tetapi dia merendahkan diri. Amin. Tuhan suka orang yang begitu. Haleluya. Tuhan akan memberkati orang begini. Mungkin orang itu sekarang tidak mempunyai apa-apa. Apa yang dia rencanakan segalanya selalu mungkin gagal. Tetapi jangan tengok sekarang, kamu tengok janji Tuhan akan terlaksana mengikutnya, bukan mengikut kita. Amin. Tarikh ditentukan oleh Tuhan, berkat ditentukan oleh Tuhan. Amin. Bukan kita. Haleluya. Kita hanya perlu melakukan saja. Kita ini seperti keldai yang ditunggang oleh Yesus. Amin. Sekarang kamu kena fikirkan dengan betul-betul, adakah kamu ditunggang oleh Yesus atau kamu ditunggang oleh iblis, yaitu duniawi. Haleluya. Sebab dunia dikontrol oleh iblis, setan, dengan pelbagai tipu cara, tipu helanya. Haleluya. Ramai yang sudah menjadi terpengaruh dengan aktiviti-aktivitinya.
Haleluya. Dan melupakan misi Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita cek kembali kehidupan kita seharian dalam 24 jam, berapa lamakah kita memberi untuk Tuhan? Baca Alkitab contohnya 24 jam, berapa lama kamu membelanjakan waktu? Berdoa, berapa lama kamu membelanjakan waktu? Mendengar firman, lagu Tuhan, berapa lama? Haleluya. Berapa lama? 24 jam. Halo. Sejam? 2 jam? Paginya? Artinya kita memberi kepentingan kepada siapa? Tuhan atau dunia? Kalau ditanya ada yang mengatakan, ya saya duduk di dalam dunia ini, saya perlu bekerja 8 jam, 10 jam, 12 jam. Iya betul. Saya tidak menafikannya. Tetapi Alkitab bilang apa? Di mana saja kamu berada, kamu boleh memuji Tuhan. Amin. Waktu kerja boleh memuji atau tidak? Kalau ada orang kata jangan buka mulut langsung, dalam hati kamu boleh memuji atau tidak? Haleluya. Kamu boleh ingat atau tidak apa yang dikhotbah, apa yang disampaikan, apa itu firman? Amin. Boleh diingatkan daripada masukkan sesuatu yang duniawi di dalam. Haleluya. Dan kadang-kadang yang pelik ni adalah orang Kristen yang kita ini mencari berkat dari Tuhan, tetapi kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya, pelik kan? Ya, ia ibarat mengatakan, ya, kamu tidak mau kerja tetapi kamu mau bonusnya. Betul tak? Kamu tidak mau kerja di kilang, tetapi akhir tahunnya kamu berani menghadap dengan bos kamu, tanya, bos, mana bonus aku? Apa bos akan katakan kepada kamu? Apa bos akan katakan kepada kamu? Cakap. Apa? Kamu tidak setia, kamu tidak melakukan apa yang saya suruh, tetapi kamu berani tanya bonusnya mana? Orang duniawi pun boleh bilang begini, atau lebih teruk daripada ini. Haleluya. Tetapi Tuhan kita masih kasih. Tuhan tak marah. Amin. Tapi Tuhan masih menaruh harapan kepada diri kita semua. Amin. Haleluya. Kita bukan jemaat sahaja loh. Haleluya. Kita bukan jemaat saja. Kalau kamu anggap kamu ni jemaat saja, silakan duduk di tempat kamu, panaskan kerusi itu selama-lamanya. Paham? Sebab kamu hanya jemaat. Kamu akan datang seminggu sekali, duduk di salah satu kursi, panaskan 2 jam. Lepas itu bye-bye. Yesus tidak mau setiap anak-anaknya menjadi begitu. So-called Christian. Apa dia? So-called Christian. Hanya panggilan Kristen tetapi tidak melakukan tanggung jawab. Amin. Haleluya. Misi. Yesus ada misi. Kalau kita menganggap diri kita adalah anak kepada Yesus, kita pun ada misinya. Amin. Kita perlu melakukan. Haleluya. Haleluya.
Tadi kita baca dengan teliti ya. Amin. Boleh tak kita baca lagi sekali? 1, 2, dan 3. Tuhan adalah yang menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Haleluya. Haleluya. Tanggung jawab memberitakan Injil kepada segala makhluk. Amin. Amin. Segala makhluk yang Tuhan ciptakan. Amin. Manusia seperti kita. Amin. Adalah suatu perintah yang diterima langsung oleh berapa murid? Ke-11 murid Yesus. Karena 1 sudah gagal. Haleluya. Haleluya. 1 sudah gagal. Tetapi 11 itu diberi apa? 11 itu diberi apa? Perintah. Amin. Perintah. Tuhan mengatakan lakukan. Amin. Injili kepada setiap orang. Amin. Artinya Tuhan mengatakan injili, bukan memaksa mereka. Haleluya. Jangan salah paham. Ada orang begitu memaksa. Jangan. Itu bukan kerja kamu dan saya. Tuhan kata injili. Kamu paham tak maksudnya? Injili. Apa nih? Apa nih? Halo? Apa nih? Injili. Sampaikan berita kebaikan. Sampaikan berita kebenaran. Amin. Amin. Artinya kamu hanya beritakan. Haleluya. Haleluya. Apapun keadaannya, kamu tidak ada kesempatan untuk mengatakan kepada orang tersebut. Kamu boleh mengatakan begini, Jesus love you. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Sudah disampaikan Injil. Amin. Amin. Dia tidak boleh mengatakan kepada satu hari nanti kepada Tuhan Yesus bila berhadapan dengan Yesus. Tidak ada seorang pun yang mengatakan, saya Tuhan mengenalkan kamu kepada saya. Amin. Amin. Tuhan akan mengatakan, ini anakku pada tahun sedemikian, bulan demikian, hari demikian, pukul berapa, seorang anak saya mengatakan kepada kamu, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Mengapakah kamu tidak tanya kepada anak tersebut bagaimana caranya? Haleluya. Haleluya. Semua orang akan tersangkut pada satu hari nanti dengan perkataan ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Bila kamu tidak sempat, kamu hanya mengatakan Tuhan Yesus mengasihi kamu. Jesus love you. Bila tidak sempat, amin. Jangan gunakan ini istilahnya dekat semua orang pun. Jesus love you, Jesus love you, Jesus love you, Jesus. Kau jangan ingat dengan cara ini kamu sudah sampaikan Injili semua orang. Oh, haleluya. Kita jangan jadi cerdik kadang-kadang ya. Kalau kita dibiarkan sedikit, kita gunakan benda ini kepada tempat lain. Haleluya. Kalau waktu tidak mengizinkan, kalau kesempatan tidak mengizinkan, keadaan tidak mengizinkan, kamu boleh ucapkan demikian. Tuhan tahu isi hati kamu dan saya. Amin. Amin. Tetapi kalau keadaan mengizinkan, kamu perlulah mendekati mereka.
sampai dengan kasih sayang. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena itu adalah kerja yang Tuhan berikan kepada kamu dan saya. Haleluya. 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 Kita pergi dengan cepat. Amin. Amin. Tuhan suruh melakukan tanggung jawab ini, menginjili. Bukan dengan cakap, tapi dia mengatakan perintah kepada 11 anak muridnya. Amin. Amin. Daripada mereka, Tuhan mengatakan sampaikan kepada setiap gereja-gereja yang ditubuh. Amin. Gereja-gereja yang ada, gereja-gereja yang ditubuh nanti, kepada orang-orang yang mereka jumpa. Haleluya. 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 Berita kebaikan itu perlu dan disampaikan. Amin. Amin. Dan kalau kita baca di Markus, boleh kita buka dengan cepat Markus pasal 16 ayat 15. Mari kita buka cepat Markus. Haleluya. Tuhan, thank you Lord. Thank you Lord. Di sini dikatakan, baca bersama-sama 1, 2 dan 3. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sekarang kamu tunjukkan tangan kamu ke arah orang yang sebelah kamu, di mana saja mereka berada, dan mengulangi perkataan ini kembali. 1, 2 dan 3. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Haleluya. Hari ini firman Tuhan ini sudah disampaikan kepada kita semua. Haleluya. Inilah misi kita. Amin. Amin. Inilah misi kita. Kita tidak boleh berdiam diri lagi. Kita tidak boleh memberi alasan apapun lagi. Amin. Haleluya. 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 Karena Bapa kita adalah ketua misi dan kita adalah laskarnya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Laskar Maluka. Laskar malu. Laskar takut. Ya. Laskar sombong. Laskar ada ego. Laskar Kristus tak akan ada. Amin. Sebab ketua kita memiliki segalanya secara positif. Amin. Kita pun perlu ada kepositifan ketua kita, yaitu Bapa kita. Amin. Yesus berani. Amin. Yesus berani ngomong kepada setiap orang yang tidak betul di depan. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia katakan apa? Kamu adalah apa? Seperti kuburan putih. Amin. Di luar putih, di dalam semua segala macam kotor. Amin. Dia memberitakan kepada mereka. Haleluya. Dia mempunyai keberanian yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Adakah kita selalu takut? Amin. Amin. Ada amin enggak? Hah? Tidak. Nah, apa yang perlu ditakut? Kamu hanya perlu takut untuk satu saja. Karena dosa kamu mungkin masuk ke neraka, itu kamu perlu takut. Haleluya. Selain dari itu tak perlu takut untuk apapun. Karena semuanya telah Tuhan bereskan untuk kita. Dijamin. Bukan jaminan kerajaan, tetapi jaminan dari surga. Amin. Apapun kerajaan di dalam dunia ini, semuanya akan hancur satu hari nanti.
Haleluya. Dia menjaga dengan macam mana pun dia akan membuatkan teknologi yang bagaimanapun semuanya akan hancur binasa. Melainkan Tuhan berkatanya yang dia hantar akan melakukan segala yang dia suruh dan akan kembali dengan hasil. Amin. Betapa benar Alkitab. Kamu pikirkan kuasanya macam mana sekarang? Haleluya. Kuasanya luar biasa atau tidak? Belum berlaku, tetapi sudah mengatakan bumi dan langit akan hilang, hancur. Tetapi apa yang dia bilang akan melakukan dan kembali kepadanya. Itulah dipanggil kuasa mutlak. Amin. Power of Almighty God. Belum berlaku, tetapi sudah membuat konfirmasi. Amin. Belum nampak, tetapi semuanya sudah dipersiapkan melalui blueprint. Haleluya. Tahu tak apa itu blueprint? Tak tahu, Pas. Saya dengar green, rainbow color. Tetapi blueprintnya apa banyak? Blueprint maksudnya sebelum membina sesuatu, kilang, rumah, shopping kompleks, bangunan besar-besar yang mewah, rumah ataupun apa juga, perlu ada blueprint. Print yang dengan biru di satu kertas yang besar. Amin. Di situ ada segala sesuatunya. Dengan mengikut itulah arsitek, kontraktor semua akan membina. Amin. Segalanya ada detail di dalam itu. Haleluya. Seperti itu juga Tuhan mempunyai blueprint kita semua. Amin. Haleluya. Kamu perlu bersyukur setiap hari kepada Tuhan. Kerana Tuhan meletakkan blueprint kita semua di tangannya. Haleluya. Sebab ramai di luar sana mencari-cari Tuhan, tapi belum berjumpa lagi dengan Tuhan yang benar. Amin. Tetapi dengan kasih karunia-Nya Tuhan sudah membawa kita ke dalam. Amin. Haleluya. So artinya kita ini adalah orang yang siapa? Siapa kita? Siapa? Kita adalah orang yang mempunyai misi. Haleluya. Dan seterusnya sebelum saya dah habiskan, Tuhan kata apa? Kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis, amin, akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amin. Tuhan mengatakan dengan jelas. Kamu percaya atau tak? Kamu tanya diri sendiri kamu. Tak perlu tengok siapa. Kamu tanya diri kamu sendiri. Kamu sentuh hati kamu, katakan, adakah saya percaya Yesus atau tidak? Terpulang kepada kamu. Amin. Kamu percaya, Tuhan tolongkan. Kamu tidak percaya, kamu degil, ingkar, kamu nak tunjuk, kamu punya style, kamu akan dihukum. Amin. Mana satu yang kamu nak? Kamu nak cara senang atau yang caranya susah? Pilihan adalah di tangan kamu sendiri. Haleluya. Haleluya. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kata kepada segala makhluk, menunjukkan bahwa Injil harus diberitakan. Amin. Kepada semua orang.
baik yang berperilaku baik atau jahat. Amin. Yang menerima atau menolak. Amin. Yang bersahabat atau yang memusuhi perlu disampaikan. Amin. Haleluya. Inilah misi yang terbesar di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Memberitakan Injil kepada orang yang menerima dan bersahabat bukanlah sesuatu hal yang sulit. Amin. Benar atau tidak? Sebab mereka adalah kawan dan kenalan kita. Amin. Mereka akan menerima apa saja yang kita katakan karena mereka anggap kita sebagai kawan. Amin. Sahabat. Mereka akan menggoyang kepala. Haleluya. Apatah lagi kepada orang musuh dan yang tidak kawan dengan kita. Meskipun dalam praktiknya sering terlupakan. Amin. Namun memberitakan Injil kepada orang yang menolak. Amin. Apalagi yang memusuhi kita. Loh. Ada musuh atau tidak? Benar atau tidak? Kamu tidak ada musuh langsung? Tidak boleh bermusuh, tetapi ada musuh atau tidak? Ada musuh. Ini perlu dicek. Ya. Kita tidak musuh, tapi orang bermusuh dengan kita kadang-kadang. Amin. Inilah yang sering berlaku dengan orang Kristen. Kita tak bermusuh, tetapi orang memusuhi kita. Apapun kita kata pada pendapat mereka, dengarnya yang lain. Ya. Walaupun kita tidak memusuhi mereka, tetapi pandangannya kurang menyenangkan. Betul tak? Kan? Tapi harus kita maafkan. Haleluya. Sebab Kristus sudah maafkan kita. Amin. Katakan, taruh di tangan kamu. Kristus sudah maafkan segala dosa saya. Amin. Karena itu saya pun akan maafkan setiap orang. Amin. Haleluya. Karena Tuhanlah yang akan melangsungkan penghakiman dan hukuman. Amin. Tidak ada orang lain di dalam dunia, di surga, di neraka, dimanapun. Tidak ada otoritas diberi kepada sesiapapun melainkan Bapa Yesus Kristus. Amin. Tuhan yang sejati. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya nak habiskan. Ya. Dalam 1 menit saya nak habiskan. Ya. Tapi sebelum saya habiskan, ya. Ada juga saya pernah dengar orang-orang di luar sana kadang-kadang mereka menyoal tentang Trinitas. Ya. Mereka tidak paham sebab mereka masih di luar. Mereka tak akan paham selama-lamanya. Amin. Selagi mereka berada di luar, mereka tidak akan paham fungsinya Trinitas. Mereka mengenal Yesus untuk memaham. Amin. Allah Tritunggal itu bukan berarti hanya satu pribadi. Amin. Dengan orang-orang ini mereka kata Tuhan hanya satu lah. Ya, memang satu dia. Tuhan kita pun Tuhannya satu. Amin. Tapi mempunyai peranan 3. Amin. Haleluya. Allah Tritunggal itu bukan berarti hanya satu pribadi dengan 3 peran, melainkan dia itu memiliki 3 pribadi. Amin. Namun tetap satu hakikat. Haleluya. Satu esensi. Amin. Ketiganya itu memiliki peran masing-masing dalam hidup kita. Amin.
betapa luar biasanya pengertian Allah Tritunggal yang jauh di luar nalar akar pikiran manusia ini. Ini ditulis oleh seorang Bible scholarship di Indonesia. Amin. Dia itu begitu mendalam di dalam Alkitab. Amin. Saya suka membaca segala yang punya ini, terinspirasi. Amin. Begitu pendalamannya begitu dalam sekali. Haleluya. Puji Tuhan, saya mengenalnya. Amin. Dia tulis begini, yang membuat saya inspirasi. Semakin hari membaca, semakin dalam kita. Haleluya. Dan tanpa kita melanjutkan waktunya, amin. Kita di akhir masa, sebelum saya menutup, ya, mari kita pikirkan diri kita sedikit dengan firman yang telah disampaikan. Amin. Apakah misi kita? Amin. Apakah misi kita? Haleluya. Apakah misi kita? Tanya diri sendiri kita. Apakah misi kita? Kita tidak tahu kadang-kadang. Haleluya. Tahu tak jejak Tuhan? Amin. Tahu jejak Tuhan? Kita perlu tanya kepada Tuhan. Amin. Amin. Untuk tanya kepada Tuhan, bagaimana jejak Tuhan? Amin. Saya ingin mengikuti Bapa. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita doa sebentar. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Amin. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Tuhan, kami meletakkan segalanya kepada-Mu Tuhan, bahkan kehidupan kami, bahkan kehendak kami, keinginan kami, nafsu kami,
segalanya Tuhan di kaki-Mu Tuhan. Kami sering tidak mengerti Tuhan apakah rancangan-Mu Tuhan, tetapi kami hanya percaya Bapa. Namun tetap jejak-Mu sempurna Bapa di hidup kami. Kami memberikan hidup kami Tuhan dengan tulus dan ikhlas, karena kami tidak tahu di mana kami perlu uruskannya hidup kami. Tetapi kami berharap hari ini kami memberikan hidup kami kembali kepada-Mu Tuhan. Jalankanlah hidup kami Tuhan. Sertailah di jalan-jalan yang perlu kami jalan Tuhan. Jejak-Mu lah yang menjadi segalanya buat kami. Lakukanlah yang terbaik Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Tuhan, untuk kita diberkati. Amin. Amin. Dengan persembahan kita siapkan, kita beri yang terbaik, kita beri dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapak, kami sudah diberkati dengan firman buat kami anak-anak Tuhan harus menjadi seorang yang bermisi seperti Yesus adalah teladan kami yang memiliki hati spirit untuk bermisi menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Firman-Mu Tuhan memotivasi kami, mengingatkan kami kembali bahwa kami tidak boleh berdiam untuk tidak memberitakan Injil. Kami harus sharingkan kasih Tuhan, beritakan Injil Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami akan berikan persembahan kami dengan hati cita. Kami berikannya dengan sukacita. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berikan persembahan kita, kita akan pujian kita, api kemuliaan-Mu. Dengarkanlah suara Nabi. Amin.
seperti hati kami seperti hati-Mu Tuhan, yang penuh dengan belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Karena dengan belas kasihanlah kami boleh tergerak memberitakan Injil Tuhan, tanpa kami memandang suku kaum, latar belakang seseorang. Sebab kami tahu kasih Yesus mampu mengubah setiap orang. Kasih Yesus diperlukan oleh setiap orang. Itulah yang menyelesaikan masalah manusia, untuk tidak sampai kepada kebinasaan kekal, yaitu neraka. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan belas kasihan-Mu. Angkat tangan-Mu, katakan, biar belas kasihan-Mu memenuhi hidupku, supaya aku tergerak, supaya aku boleh melakukan misi-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan dengan kasih dari surga, kasih dari Yesus. Untuk KKR kami boleh menangkan jiwa sebanyak-banyaknya kami bawa jiwa kepada Yesus. Sebanyak-banyaknya kami rebut jiwa kepada Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami akhiri ibadah kami dengan sukacita. Tetapi kasih Yesus tidak pernah berhenti mengalir di dalam hati kami. Ulanglah dengan berkat Tuhan umat yang saya kasih. Ulanglah dengan api kemuliaan Tuhan yang membakar rohmu untuk memandang jiwa-jiwa di sekelilingnya. Anugerah daripada Tuhan Yesus, kasih setia, kasih sayang dari Bapa, persekutuan dan api Roh Kudus daripada Roh Kudus yang membakar roh kita untuk menjadikan kita menjadi saksi yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, ya segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Amin. Bersyukur secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, kita hari ini adalah final fellowship ya, karena bulan depan sampai Desember kita tidak ada fellowship seperti setiap bulan lagi. Oleh sebab itu sekaligus buat rancangan